Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kembali belajar bersama Bu Dini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cepat rambat bunyi, gema dan gaung, dan resonansi. Anak-anak, kita akan belajar tentang materi bunyi. Ya, di video pembelajaran kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang cepat rambat bunyi, macam-macam bunyi, dan resonansi. Apa sih yang dimaksud dengan cepat rambat bunyi? Apa juga yang dimaksud dengan gema dan gaung? Resonansi? Mari kita cari tahu bersama Bu Dini. Nah, cepat rambat bunyi berarti seberapa cepat bunyi merambat pada mediumnya. Nah, bunyi dipengaruhi oleh jenis medium perambatannya. Ada medium udara, medium air, dan medium zat padat. Dan suhu akan menghasilkan cepat rambat bunyi yang berbeda-beda. Apakah kalian tahu bunyi cepat merambat pada medium apa? Ya, benar. Bunyi paling cepat merambat pada medium zat padat karena partikel-partikelnya sangat rapat dibandingkan dengan zat cair dan zat gas. Dan kembali medium yang digunakan sebagai perantara cepat rambat bunyi. Yang pertama ada zat padat, kemudian zat cair, dan zat gas. Nah, kita akan mengenal tentang macam-macam bunyi. Mari Ibu kenalkan. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara tidak terdengar begitu jelas. Nah, yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, gema ini sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat diperuntukkan untuk mengukur kedalaman jurang ataupun gua. Nah, sudah tahu kan perbedaannya antara gaung dan gema? Selanjutnya, kita akan belajar tentang resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain. Benda tersebut mempunyai frekuensi yang sama dengan benda yang lain. Nah, kata resonansi berasal dari bahasa Latin, yaitu bergema terdengar bersama-sama suara keras. Resonansi tidak bisa dipisahkan dari getaran dan bunyi, karena getaran tersebut resonansi akan menghasilkan suara. Proses terjadinya resonansi saat sistem mampu menyimpan dan mudah mentransfer energi antara dua atau lebih mode penyimpanan yang berbeda. Apakah anak-anakku sudah mengetahui
Contoh resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Yuk, mari Ibu jelaskan contoh resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada resonansi yang dihasilkan dari suara beduk di masjid yang ditabuh saat akan melakukan azan. Nah, suara beduk dihasilkan dari lapisan kulit sapi yang dipakai sebagai bahan utama membuat beduk. Kulit sapi tersebut bergetar saat dipukul, getarannya sama dengan frekuensi udara yang ada di dalam ruang beduk. Yang kedua, ada gitar yang dimainkan dengan cara dipetik akan menghasilkan suara yang nyaring. Karena kotak udara yang ada di dalam gitar menyebabkan partikel-partikel udara yang ada di dalamnya akan ikut bergetar saat senar gitar dipetik. Nah, yang ketiga ada pada selaput suara manusia ada udara. Saat berbicara, maka selaput suara jadi bergetar dan udara tersebut juga ikut bergetar. Oleh karena itu, selaput suara dengan udara bergetar seimbang, maka suara manusia terdengar jelas dan nyaring. Nah, anak-anakku, pada video pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang cepat rambat bunyi, macam-macam bunyi, dan resonansi. Anak-anakku sudah paham kan materi pembelajaran hari ini? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.